Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama menyaksikan asal-usul ya dari mana mimpi seorang Habib mengajarkan ilmu nahu kepada tiga orang ahlul bait yaitu Nabi Muhammad SAW, lalu kemudian Ali bin Abi Thalib, lalu kemudian Sayyidina Hasan bin Ali, saudara sekalian. Oke, ternyata kisah yang disampaikan oleh Habib tersebut itu memang benar, saudara sekalian. Memang benar ada di dalam sebuah kitab. Nama kitabnya yaitu Idamul Qut, yaitu diceritakan oleh mimpi seorang Habib yang bernama Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf, ya saudara sekalian. Dan nanti akan banyak kisah-kisah halu mimpi yang diceritakan oleh khusus untuk cerita habaib ya saudara sekalian. Oke, selengkapnya mari kita sama-sama simak video berikut. Bin Ubaidillah ketika Imam Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf di pagi hari itu habis subuh lagi baca wirid, beliau ngantuk, beliau tertidur. Jadi ceritanya itu ada Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf. Dan beliau ini siapa? Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf itu, beliau ini adalah yang menyusun kitab Idamul Qut fi Dzikri Mu'jam Buldan Hadramaut. Ya. Itu sudah pernah saya ulas. Mana kitabnya itu? Ini nih kitabnya ya. Dan fotonya ada itu di belakang itu. Mana ya? Nggak ada fotonya. Waduh. Nah, ini nih. Idamul Qut fi Dzikri Mu'jam fi Dzikri Buldan Hadramaut ya. Dan buku ini menjelaskan tentang tentang daerah-daerah atau wilayah-wilayah di Hadramaut secara geografisnya itu seperti apa. Dan gambarnya itu ini, fotonya ya. Fotonya Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqqaf yang diceritakan dalam kisah ini. Oke. Lanjut. Ketika beliau tidur, beliau melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang pertama buru-buru bawa kitab. Ketika beliau mimpi, habis subuh tadi ketika zikiran ya. Ketika zikiran, ternyata beliau ketiduran begitu. Beliau bermimpi melihat beberapa orang yang luar biasa indah. Orang yang pertama buru-buru bawa kitab. Bawa kitab nih, orang pertama nih. Oke, terus? Luar biasa cahaya yang hebat. Orang kedua. Berarti mengeluarkan cahaya yang luar biasa, yang sangat terang seperti lampu saya ini. Ini kan sangat terang ini. Nah, ini lampunya bisa saya pindah-pindah ini. Nah, berarti kurang lebih seperti inilah ya. Saudara. Ini mana nggak muncul ini? Nah, nggak telat Kang Alder ya. Terus? Menyusul. Orang yang ketiga menyusul. Orang yang kedua menyusul. Sama orang yang besar, orang yang agung, orang yang luar biasa, yang mengeluarkan cahaya seperti lampu saya ini. Tuh. Subhanallah. Kang Azhari Fik. Isi nyangkok cenah. Nah, terus. Nah, orang ketiga dipegang bajunya. Nah, dulu. Orang yang ketiga ketinggalan kan? Yang ketiga. Nah, dipegang bajunya, ditarik gitu, ditarik. Ditarik. Ntar dulu kalian, Ini siapa? Kalian ini siapa? Cenah. Jadi yang Habib tadi itu, Abdurrahman bin Ubaidillah itu yang mimpi, itu megang baju orang yang ketiga. Dimana tiga orang yang tadi itu, ya, itu orangnya luar biasa, bercahaya, kemudian indah, gitu. Kemudian bawa kitab buru-buru, mendatangi sebuah pengajian yang di dalam pengajian tersebut itu diajarkan ilmu nahu, begitu. Dia pegang bajunya, dipegang. Terus? Dan kalian mau kemana? Kalian siapa dan kalian mau kemana? Habib ini ketinggalan. Habis bangun tidur, lagi bangun tidur dan bermimpi, pun bertemu dengan tiga orang. Nah, yang pertama itu orang yang sangat bercahaya, kemudian orang yang kedua pun sama, orang yang ketiga sama, dengan sambil membawa kitab. Kemudian orang yang ketiga, nanti dulu, jangan tinggalin saya, katanya. Jangan tinggalin saya, kalian ini siapa dan kalian ini dari mana? Begitu.
Kang yang megang surga ya. Awas dulu aku pakai mukodam ya. Aduh, masalah. Aduh, jadi begitu ya. Ini nih baru setengah cerita ini. Belum lengkap ceritanya ya. Subhanallah. Lanjut. Orang ketiga bilang, aku Al-Hasan bin Ali. Allah. Jadi orang yang ketiga yang ditarik bajunya ini oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah itu adalah Sayyidina Al-Hasan bin Ali. Begitu. Ya. Subhanallah. Nggak kangen sama Duyai Muhammad Bakhomri Syekh Halib. Biasa-biasa aja saya makan. Ya. Terus aku cenah Hasan bin Ali, orang yang ketiga nih, yang terakhir nih ya. Itu Hasan bin Ali. Terus orang yang kedua siapa ini? Dan yang depanku ini ayahku Ali bin Abi Thalib. Allah. Jadi yang depannya itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Terus yang ketiga, paling depan datukku Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi. Dan orang yang ketiga itu adalah datukku, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saudara. Masallah. Jadi Sayyidina Hasan, Sayyidina Ali, dan juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ingin menghadiri sebuah pengajian. Pengajiannya siapa? Belum disebut nih. Kemudian tadi bawa kitab juga gitu kan, bawa kitab. Kitab. Kitab siapa ini? Kitab apa? Membahas tentang apa? Itu juga belum dijelaskan di sini. Lanjut. Mau kemana kalian tergesa-gesa? Loh iya, Kalian mau kemana? Karena kok buru-buru banget, tergesa-gesa banget gitu. Mau kemana? Biasanya kalau orang yang tergesa-gesa itu kan satu, dia keburu waktu, telat. Misalkan jadwal kendaraan bus gitu misalkan. Atau jadwal pesawat, atau jadwal kereta gitu. Ya. Atau kalau enggak, lagi mules perutnya. Mules. Nah, kemudian apa? Kemudian ke kamar mandilah dia. Namanya juga orang yang mules, keburu-buru gitu. Nah ini keburu-burunya kemana ini? Tergesa-gesanya mau kemana? Tergesa-gesa mau hadir pelajaran nahunya Habib Ali Habsyi. Subhanallah. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib itu tergesa-gesa, terburu-buru karena ingin menghadiri pelajaran nahunya Habib Ali Al-Habsyi, saudara. Masallah ya. Mungkin Kang Ramzan bisa jadi itu, saudara. Al-ajalatu minasyaiton, begitu. Wa ta'anni minallah. Jadi kalau terburu-buru itu ya dari setan, kalau pelan-pelan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu kalau kalam ulama ya. Aduh, masallah. Lanjut. Ajib, cina, ajib, luar biasa begitu ya. Pagi-pagi. Tergesa-gesa mau ngapain? Mau hadir? Mau hadir? Pelajaran nahu. Masallah. Nah itu ya, itu sekilas dari apa yang disampaikan oleh Habib tadi. Siapa namanya tadi saya lupa. Nah kemudian saya itu menelusuri ya keterangan yang disampaikan di dalam ceramah tadi itu ada dalam sebuah kitab yang berjudul Fuyudatul Bahril Mali. Aduh, gambarnya jadi gini ya. Fuyudatul Bahril Mali min manakib wa akhbar Sayyidina Al-Habib Ali Ibn Al-Habib Muhammad bin Husain bin Abdullah Al-Habsyi yang meninggal pada tahun 1333 Hijriah, 1333 Hijriah, dan ini merupakan susunan dari Habib Thaha bin Hasan As-Saqaf ya, masallah. Jadi saya pernah punya buku ini, cuman nggak tahu itu udah hilang kemana itu. Dulu waktu kuliah saya itu pernah beli ini, berapa dulu ya, lupa saya harganya juga itu. Jadi dalam kitab ini ya diuraikan mengenai kisah mimpi tadi. Nah hanya saja untuk keterangan yang ada dalam kitab ini itu
tidak disebutkan orang yang bermimpi itu bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Saqaf. Nah, silahkan Anda buka yang punya bukunya ya, atau itu bisa diakses di PDF-nya, itu bisa diakses di internet. 161 kalau nggak salah halamannya ya. Oke. Nah, di sini. Jadi saya belum menelusuri semuanya ini. Jadi saya kebetulan dalam buku ini saya secara khusus mencari tentang informasi mengenai mimpi tersebut, saudara. Cerita mimpi tetapi dibukukan dalam sebuah kitab gitu. Luar biasa ya. Dan mungkin itu terinspirasi dari kitab-kitab Tafsirul Ahlam, tafsir mimpi itu. Kan ada di antaranya siapa seorang tabi'in yang namanya itu adalah Al-Imam Muhammad bin Sirin, beliau memiliki tafsir mimpi. Nah, hanya saja kalau di tafsir mimpi itu semuanya memang isinya mimpi. Jadi misalkan ketika seseorang itu mimpi ketemu ini, kemudian itu ditafsirkan. Oh, itu maksudnya adalah ini, dan ini. Ya bukan berarti semua mimpi itu salah, enggak. Tetapi ketika mimpi itu kemudian dikait-kaitkan dengan Rasulullah, apalagi dari cerita sekilas tadi itu bahwa seolah-olah ada pengkerdilan lah, pengecilan, penghinaan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang seolah-olah Rasulullah itu tidak bisa nahu begitu, tidak bisa nahu, padahal Rasulullah itu adalah seorang yang dikatakan sebagai afsahu man nataqa bid-dad. Beliau itu adalah orang yang paling fasihnya orang Arab. Jadi kalau di kalangan orang Arab, aduh jadi saya batuk ini. Itu orang yang paling fasih. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kalamnya Rasulullah, ucapan Rasulullah itu justrulah yang menjadi hujjah dalam ilmu nahu, yang dijadikan sebagai dalil, yang dijadikan sebagai argumentasi dalam ilmu nahu. Tetapi ini kebalik, bahwa Rasulullah lah yang belajar kepada seorang Habib yang sedang mengajarkan ilmu nahu, begitu, saudara. Nah, sehingga hal ini tentu tidak kurang pas, begitulah ya. Nah, kemudian di sini ada kisah mimpi itu dari Kang Imigran Surga. Ana mimpi mensyima Habibah. Di mana tafsirnya? Saya tidak tahu, Kang Imigran Surga. Ya baik, ampun Kang Imigran Surga ini ya. Oke. Jadi untuk buku ini, Fuyudatul Bahril Mali, itu sebenarnya merupakan satu kompilasi ya dari beberapa kitab-kitab yang sebelumnya, yang memang secara sengaja, secara sengaja tujuannya memang mengumpulkan beberapa kalam, beberapa faidah atau kisah yang disandarkan kepada Habib Ali Al-Habsyi, gitu ya. Misal ini ada seorang Habib ini, wa fi maudhi'in akhar wa qad dzakara Syekh Muhammad Al-Khatib. Sebentar saya lihat dulu ini pengutipannya dari siapa, kemudian yang bercerita itu siapa, begitu. Sema'akibuhu, atau Habib Ali sendiri ya? Coba saya lihat dulu ya. Beliau sendiri bilang itu. Atau ininya yang mengkompilasinya. Oke, hada waqad ana, oke. Jadi gini. Julusuhu wa tadrisu fi Masjid Hambal. Nah, jadi Habib Ali Al-Habsyi itu yang menyusun Maulid Nabi, Simtud Duror itu ya. Wa kana awwalu julusihi li tadris wa nashr al-ilmi syarif fi Masjid Hambal bi Madinati Seun. Beliau pertama kali mengajar dan menyebarkan keilmuan itu ada di Masjid Hambal yang ada di kota Seun. Sehingga kemudian saya terjemahkan ke bahasa Indonesia saja ya, biar cepat. Kemudian banyak dari sekelompok orang yang begitu banyak jumlahnya itu berdatangan ke Seun untuk ngaji, belajar ilmu kepada beliau, sehingga beliau itu mengajari banyak ilmu, mengajarkan banyak ilmu. Nah, khususnya itu adalah ilmu nahwu.
Begitu. Khususnya adalah ilmu nahwu yang dengan beliau, dengan adanya Habib Ali Al-Habsyi itu, ilmu nahwu itu tersebar dengan penyebaran yang luar biasa di Hadramut. Ya, meskipun dari ilmu-ilmu yang lain itu pun beliau juga mengajarkannya seperti ilmu fikih, ilmu hadis, tasawuf, atau ilmu-ilmu yang lain. Itu. Terus sehingga Habib Ali Al-Habsyi itu terkenal di seluruh tempat dan popularitasnya itu tersebar kemana-mana, baik orang yang jauh atau orang yang dekat, dari Hadramut ataupun yang lain. Dari berbagai macam lapisan masyarakat, semuanya berbondong-bondong untuk menghadiri majelisnya Habib Ali Al-Habsyi, begitu. Dan juga mendengarkan ceramah-ceramah beliau yang agung, yang luar biasa, yang memberi pengaruh atau yang mempengaruhi hati-hati, sehingga beliau itu dicintai dengan cinta yang luar biasa oleh para muhibbin, dan beliau diterima oleh mayoritas manusia. Nah, kemudian apa? Wa idh qala Habib Ali ala ayyamihil ula fi Masjid Fayaqul. Nah, kemudian beliau ini menyebutkan di dalam Majmu' Kalamnya, beliau mengatakan, ketika saya itu di Masjid Hambal yang menghadiri pengajian kami, itu awalnya itu berjumlah 400 orang. Dan di dalam Majmu' Kalamnya, ya, beliau alam sami amadin zakara waqta iqamati Masjid Hambal, madad tulisan Kemudian beliau bercerita, saya ini ternyata sudah 30 tahun mengajar di masjid tersebut. Nah, kemudian beliau itu tinggal di sana, bahkan menginap di Masjid Hambal. Kemudian Masjid Hambal itu hidup, diisi dengan zikir, bacaan Quran, kemudian muzakarah ilmiah atau diskusi ilmiah, ya. Nah, baru meloncat ke tadi, ya, mimpi itu. Ada mimpi, itu, ya. Oke. Nah, mimpi. Bagaimana dengan mimpi? Nah, Wana dan saya ini kata beliau sendiri, ya. Kata beliau sendiri, kata Habib Ali Al-Habsyi itu. Ra'al Hasan bin Ahmad Al-Idrus, Sayyidana Ali bin Abi Thalib. Ini sebelum ke kisah yang sekarang kita bahas, ya. Dan ada saudara saya yang bernama, atau mungkin satu letting atau satu umur gitu, ya, yang bernama Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Beliau itu bermimpi melihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu itu berkata kepada Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, katanya, kullul ulum, semua ilmu itu ijtama'at fi ilmin nahwi, semua ilmu itu terkumpul dalam ilmu nahwu. Wa ilmu nahwi, sementara ilmu nahwu itu kembalinya adalah kepada al-fa'il wal maf'ul. Ini ada benarnya, ada kurang lengkapnya juga itu. Ini dalam mimpi nih, Kang Ahmad Ramzan, ya. Ini mimpi ini. Jadi ada seorang Habib yang namanya Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus bertemu dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu mengatakan bahwa seluruh ilmu itu terkumpul dalam ilmu nahwu. Ya, dan ilmu nahwu itu kembalinya kepada satu kaidah, yaitu kembali kepada fi'il dan maf'ul. Ini ada benarnya. Setengah, tapi benarnya itu. Kenapa? Karena di sisi lain, kalam, ya, atau ilmu nahwu itu terbagi menjadi dua hal. Waduh, jadi ngaji nahwu kita ini. Nggak masalah lah, mudah-mudahan ini yang bagi teman-teman yang belum mengetahui nahwu sedikit ada pembahasan ini, nambah pengetahuan lah, ya. Kembali kepada ilmu nahwu itu kembali kepada dua hal sebenarnya, yaitu jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar, jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Nah, tapi kalau di sini itu kembali kepada al-fa'il wal maf'ul. Gitu, ya. Saya rasa kurang pas lah, ya. Oke. Jadi di situ ada kisah mimpi. Gitu. Itu ada kisah mimpi, ya, begitu. Dan mimpinya ketemu siapa? Ketemu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian ada kisah yang lain lagi nih. Ada kisah yang lain lagi yang tadi kaitannya dengan kisah yang disampaikan oleh ceramahnya Habib tadi, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
kemudian Sayyidina Ali, kemudian Sayyidina Hasan. Itu ketiga-tiganya itu mendatangi majelisnya atau pengajiannya Habib Ali Al-Habsyi. Untuk apa? Untuk belajar ilmu nahwu. Begitu, saudara. Ya, belum. Nah, kisah Nabi lagi. Aduh, biar aing mah. Beliau bercerita nih. Wa ana kuntu muwalla'an bi ilmin nahwi katsiran. Saya ini sangat tertarik dengan ilmu nahwu. Sangat tertarik itu. Ya. Wala abtadi'u tadris kulla yaumin ba'da salati subhi illa fi ilmin nahwi. Dan saya itu tidak memulai pengajian pagi setelah sholat subuh kecuali saya itu mengajarkan ilmu nahwu. Hatta qamat indi al-asya, sampai ada hal-hal yang apa namanya ya? Ada hal-hal yang menjadi penyebab atau penguat saya untuk mengajarkan ilmu nahwu ini kepada para santri. Ini Habib Ali Al-Habsyi sendiri ya. Oke. Wa qultu, dan saya katakan, kullu yaumin abtadi'u minas subhi qama Zaidun, ja'a Zaidun. Nah, berarti setiap hari saya memulai dari subuh itu dengan mengajarkan qama Zaidun. Qama fi'il madhi, ya, kemudian Zaidun fa'il, i'rabnya rafa, tandanya dhammah karena Zaid itu adalah isim mufrad, begitulah ya. Atau ja'a Zaidun, ja'a datang fi'il madhi mabni 'alal fathah. Kemudian Zaidun itu adalah fa'il, i'rabnya rafa karena Zaid ini adalah isim mufrad. Begitulah kalau di pesantren ya. Oke. Ini masih cerita tentang beliau ini. Cerita Habib Ali Al-Habsyi ini ya. Kemudian wa kana ba'dul muhibbin jalisan fid darsi fi Masjid Hambal. Kemudian ada seorang muhibbin. Jadi istilah muhibbin itu sudah ada. Sekarang tahun berapa itu? 1446 apa 7 sekarang ini. 100 tahun yang lalu itu sudah ada istilah kibin, saudara. Ya, makanya di sini disebutkan wa kana ba'dul muhibbin. Sebagian muhibbin ya, yang namanya itu ada di catatan kakinya adalah Syekh Thayyib bin Ahmad Babuhair. Al-Jaddu Tsani lil Am Ahmad bin Ali Al-Habsyi li ummi. Oke. Jadi muhibbinnya itu dari kalangan Syekh begitu. Syekh Thayyib bin Ahmad Babuhair. Sebagian kibin ini yang bernama Thayyib bin Ahmad Babuhair, nah ini bukan menghina kibin, bukan. Karena kalau muhibbin itu terlalu panjang, nah sehingga saya itu menyingkat dengan kibin gitu, karena lebih enak ngomongnya. Gitu ya Kang Lencai ya. Masalah. Jadi sebagian kibin itu duduk di pengajian di Masjid Hambal, muttaqian bisariyatin, di mana kibin ini itu bersandar kepada salah satu tiang. Kalau ini kan tembok, kalau di sini tiang, begitu. Tiang. Wa akhadathu sinatun. Nah, si kibin ini ternyata ngantuk. Tidur gitu kan. Tidur nih ceritanya. Tidur ya, mimpi. Waalaikumsalam Kang Mat Naji. Kibin dan Kibin Wati. Kibin Wan sama Kibin Wati kali ya, Kang Alder ya. Terus di sini beliau itu menyandar kepada salah satu tiang. Nah, cuman di sini tidak ada keterangan bahwa tiang itu bisa meluruskan bacaan Al-Quran bagi seseorang yang membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Ya, Kang Cerewet Jud itu. Enggak, ini tiangnya enggak berbicara ini, enggak. Ini tiangnya biasa-biasa saja, diam ini tiangnya. Karena dia tiangnya itu hanya menjadi sadaran doang itu ya, Kang Lencai ya. Masalah. Nah, terus si kibin ini ngantuk. Fa akhadathu sinatun. Ngantuk. Si kibin ngantuk nih, ya, ngantuk. Nah, ketika ngantuk di dalam mimpinya itu fa idza huwa bi salasati akmar. Nah, ternyata di dalam mimpinya itu si kibin ini melihat mimpi ketemu dengan 3 bulan, 3 rembulan tuh yang lengkap ya, yang purnama ya, 3 bulan purnama begitu, ada 3 bulan tuh. Ada 3 bulan tuh ya. Nah, di mana 3 bulan ini wujuhuhum
kal akmar. Wajah atau muka mereka itu seperti bulan. Coba teman-teman bayangkan bagaimana seseorang nih, khususnya Kang Ampera ini, atau Kang Ahmad Ramzan ya, atau Kang Ahmad, nah, ataupun yang lain lah. Bayangkan Kang Lencai, wajah seseorang seperti bulan purnama. Ayo, gimana yo? Jadi apakah mukanya itu bulat, begitu, terus memancarkan cahaya seperti lampu begini, atau bagaimana? Masya Allah. Bagaimana itu? Wajah yang seperti rembulan. Coba Kang Rudi itu. Kang Rudi Indra, bayangkan. Bopeng semua wajahnya cenage. Kang Susilo. Aduh, ini bukan 3 bulan. Bukan, jadi manusia, tapi mukanya muka bulan. Begitu. Apakah itu bopeng ataukah tidak? Ya Allah alam. Itu teman-teman yang bisa memahami. Begitu loh ya, Kang Samsul Komar. Mukanya itu seperti rembulan, saudara. Ya, mukanya itu seperti rembulan. Siap, Kang Seles ya. Itu terakhir, Kang Seles ya. Kang Seles kecap itu. Mukanya itu datang bulan. Malah datang bulan ini. Waduh. Masya Allah, Masya Allah. Mukanya mirip hilal itu Gus. Oh berarti ini dong. Aduh, kayak yang di kartun itu ya. Kalau ini kayak hilal gitu di awal bulan. lanjut. Oke, terus ya, terus. Mutaqaddimuhum akbaruhum. Nah, dari 3 orang yang wajahnya itu seperti rembulan. Nah itu ada yang paling gede, Jadi yang pertama itu bulannya yang paling gede itu Kang Lencai. Jadi mukanya itu yang paling gede karena rembulan kan, bulat gitu kan, bercahaya seperti lampu saya ini. Nah, gede. Yang paling pertama, yang paling awal itu gede tuh, bulan, gede. Terus qala famarra alayyal awwal watsani. Nah, jadi kalau yang pertama itu yang paling gede. Kemudian yang kedua ukurannya lebih kecil sedikit. Kemudian yang ketiga itu lebih kecil lagi. Gitu. Masa mirip unyil itu Kang di Guyun Jangkrik gitu. Waduh. Waduh, saya jadi serak ini. Masalah. Bulan sabit. Saya nggak tahu itu. Tapi di situ wajahnya atau mukanya itu seperti rembulan itu. Yang pertama itu paling gede. Kemudian yang kedua sedang. Yang ketiga kecil. Artinya bulan sabit. Oh begitu ya. Siap. Bisa lah, bisa. Terus kata Kibin ini ya. Famarra alayyal awal watsani. Nah, kemudian kata Kibin itu, kalau untuk rembulan yang pertama atau seseorang yang wajahnya itu mirip rembulan, bersinar dan gede, itu lewat. Kelewatan tuh. Nggak sempat ditarik bajunya begitu. 1. Kemudian yang kedua, lewat juga. Yang ukuran rembulannya itu lebih kecil. Nah, itu lewat juga. Nggak sempat untuk narik bajunya, begitu. Nggak. Ya. Nah, kemudian, untuk yang ketiga nih, waqabattu bidzailil akhir. Terus saya, kalau orang yang ketiga ini, yang ukuran rembulannya itu lebih kecil daripada yang lain, nah itu ditariklah oleh beliau nih, oleh Kibin ini, ditarik bajunya nih, bajunya ditarik, seret, begitu, nanti dulu. Nah, terus si Kibin ini nanya, ya, qultu lahu, saya bilang kepada orang yang ketiga ini, man antum, kalian ini siapa sebenarnya? Kalian itu siapa sebenarnya? Faqala li al-awwalu huwan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Subhanallah. Jadi yang pertama itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus yang kedua, wasani Ali bin Abi Thalib. Yang kedua itu adalah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, faqultu lahu wa anta man? Dan engkau itu siapa? Qultu anal Hasan bin Ali. Kalau yang ketiga itu adalah Sayyidina Hasan bin Ali. Bukan penjual gamis itu, Kang. Bukan, Kang di Jangkrik, bukan itu, bukan penjual gamis, bukan. Ini rembulan yang pertama tuh gede, nah yang kedua itu rada kecil, yang ketiga kecil.
Itu ya. Oke, yang ketiga itu adalah Sayyidina Hasan nih katanya ini. Sayyidina Hasan nih. Fakultu lahu. Terus Kibin bilang, turiduna ila ain. Kalian tuh mau kemana? Nah, faqala, maka kata Sayyidina Hasan bin Ali, ini dalam mimpi ya, ini dalam mimpi. Ada, PDF-nya ada. Nah, dalam mimpi nih, dalam mimpi. Kalian kalian mau kemana? Itu kata Kibin kepada siapa namanya? Kepada Sayyidina Hasan. Gitu. Mana Kang Brot itu? Mana itu? Nah, faqala jina nahduru madras al-walad Ali. Kami ini menghadiri pengajiannya anak saya atau cucu saya yang bernama Ali. Begitu. Subhanallah. Nah, berarti di sini ya sahabat-sahabat dan teman-teman, saudara ya Kang Samsul Komar. Harusnya nih ya yang nyusun. Yang pertama itu Rasulullah. Kemudian yang kedua itu adalah Sayyidina Ali. Kemudian yang ketiga harusnya Sayyidina Husain bukan Sayyidina Hasan. Ya. Kenapa? Karena kalau Sayyidina Hasan itu bukan leluhurnya siapa namanya Habib ini, bukan. Harusnya kan Sayyidina Husain, sementara ini adalah Sayyidina Hasan. Tapi bagaimana ceritanya Sayyidina Hasan ini menyatakan bahwa Habib tersebut itu adalah keturunan saya atau cucu saya. Nah, jadi kurang pas gitu tuh. Ya, Kang Brot ya, harusnya di sini diganti. Bukan Sayyidina Hasan bin Ali, tetapi Al-Husain bin Ali. Begitu. Supaya pas gitulah ceritanya ya. Supaya pas. Karena ini cerita mimpi, saudara. Ya, subhanallah. Rembulan malam sampaikan padanya, katakan padanya, ku merindukannya. Itu nyanyian itu ya. Aduh. Waduh. Kang Bani. Ya, begitu. Buku-buku fiksi kurang lebihnya. Makanya yang pas gitu kan. Ya. Subhanallah, Kang Seles. Saya ngerokok dulu. Lanjut. Nah, jadi Kibin mimpi dengan mimpi seperti itu tadi. Kemudian apa cerita mimpinya itu? Falam maqassaha alayya. Nah, ketika Kibin ini cerita kepada Habib tadi, kepada sang Habib, qultu min yaumin Nabi sallallahu alaihi wasallam yahduru darsi fin nahwi ma'at banu Bali. Nah, ini bahasanya bahasa apa namanya amiyah begitu ya. Dari hari di mana Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu hadir di dalam pengajianku dalam nahu, maka setelah itu saya tidak akan memperdulikan siapapun mau mengkritisi saya, silahkan begitu kurang lebihnya ya. Ini penafsiran saya nih. Mau saya itu dicaci maki misalkan karena habis subuh itu nggak pas untuk mengajarkan ilmu nahu gitu misalkan, ya saya nggak peduli. Ya, walhasil setelah Habib ini kedatangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi, kemudian Rasulullah itu menghadiri pengajian ilmu nahunya Habib ini, ya beliau tidak lagi memperdulikan orang lain. Mau misalkan orang lain tidak mau menghadiri pengajian itu silahkan, toh sudah merasa bahwa saya ini atau pengajian saya ini sudah dihadiri oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, saudara. Tetapi ya teman-teman ya, Kang Samsul, Kang Muji, ataupun yang lainnya. Jadi dari apa yang saya sampaikan dari awal sampai sekarang, itu adalah mimpi, saudara. Ya, ini ceritanya semuanya itu ada dalam mimpi, saudara ya. Ceritanya semuanya itu ada dalam mimpi. Dan tadi itu kurang pas. Harusnya ini yang apa namanya yang hadir dalam mimpinya itu adalah Sayyidina Husain, bukan Sayyidina Hasan. Kenapa? Karena di situ ketika mengatakan kami datang kepada pengajiannya cucu kami yang bernama Ali, itu kan nggak pas. Kalau yang ngomong itu adalah Sayyidina Hasan. Harusnya ini Sayyidina Husain. Kan klaimnya Balawi itu adalah mereka merupakan leluhur keturunan dari Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Begitu harusnya ya. Subhanallah, saudara. aduh, masalah. Lalu pertanyaan berikutnya.
Pertanyaan berikutnya, lalu apakah gimana hukum kita ini dalam ketika kita menemukan kisah-kisah yang seperti itu, ya, kisah-kisah yang seperti itu. Ini kan mimpi. Mimpi di mana dia itu bermimpi ketemu Rasulullah dan Rasulullah menghadiri sebuah pengajian. Dan di awalnya lagi tadi ada seorang Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Itu pun juga mimpi ketemu Sayyidina Ali. Begitu. Lalu bagaimana, kita percaya atau enggak? Kemudian ketika kita itu enggak percaya, apakah hukumnya kemudian kita langsung kualat lantaran tidak membenarkan kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpi atau gimana? Atau enggak ngefek lah? Mau percaya nggak ngefek, nggak percaya nggak ngefek juga, begitu. Namanya juga mimpi ya Kang Ampera ya. Doyan mimpi itu, masalah. Oke, jadi kalau misalkan kita tidak percaya nggak masalah, karena ini tidak ada kaitannya dengan rukun iman. Iman kepada Allah, iman kepada Rasulullah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, iman kepada hari akhir, iman kepada ketentuan Allah Ta'ala yang baik dan yang buruk. Sementara untuk mimpi ini sama sekali tidak masuk dalam kategori 6 hal ini, rukun iman, gak masuk. Mimpi habis, mimpi nggak bisa dipakai dalil. Betul, Kang Alder, betul. Jangankan mimpi, ilham saja nggak mimpi. Ilham saja nggak mimpi. Ilham saja tidak bisa dijadikan sebagai hujah, begitu. Kang Densing, mimpi basah wajib mandi junub. Betul, mimpi basah ya. Terus kemarin lagi tuh, ada kisahnya seorang Habib lagi tuh yang disebutkan di dalam kitab An-Nurus Safir. An-Nurus Safir fi Ayanil Qarnil Ashir itu. Karya dari seorang Habib yang namanya itu Syekh bin Abdul Qadir Al-Idrus. Itu ketika menyebutkan kisah seorang Habib yang bernama Habib Syihabuddin Ahmad. Oh ya, ini Kang Muhammad S mana ya? Kang Habib Muhammad Syihab. Itu leluhurnya kayaknya itu yang mimpi ketemu dengan Ahmad Al-Muhajir itu. Kalau dulu yang ada di dalam kitab An-Nurus Safir itu, Habib ini atau Habib siapa namanya Syihabuddin Ahmad itu ceritanya mau pergi ke salah satu desa yang namanya Desa Bur. Kemudian karena desa tersebut itu melewati makam dari Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah yang ada di Husaisah. Maka kemudian beliau itu ziarah dan duduk kayak saya gini, duduk gitu ya, duduk. Duduk manis. Duduk manis. Nah, setelah duduk manis itu tiba-tiba kepalanya puyeng, Saudara. Kepalanya puyeng. Setelah puyeng kepalanya, nah kemudian si Habib ini, Habib Syihab. Habib Syihab ini itu pingsan. Udah pingsan aja. Nah, di dalam pingsan itu ya bertemu dengan rohnya Al-Imamul Muhajir ilallah Ahmad bin Aisyah. Puyeng kepalanya, puyeng, setelah itu pingsan, dan ketika pingsan itu dalam pingsannya itu bertemu dengan Ahmad Al-Muhajir, kemudian bertanya kepada beliau, wahai Imam Ahmad Al-Muhajir ilallah. Oh, Ayan. Oh, bisa jadi Ayan ya. Siap, Kang Luqmanul Hakim. Wahai Imam Al-Muhajir ilallah, apakah benar yang di Husaisah itu adalah kuburanmu yang sebenarnya, bukan kuburan yang palsu? Nah, kemudian kata Al-Imam Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, iya benar, ini adalah makamku. Nah, kemudian hal itu diceritakan kepada para murid-muridnya dan mereka pun mempercayai mimpi atau kelenger tersebut. Oh begitu Kang Agus Komando ya, kelenger ya. Subhanallah, Saudara. Kemudian lagi, nah ini sudah 2, 4 lah ya, sudah 3. Nah keempatnya nih, keempat. Saya kurang tahu itu, Kang Pandabes itu, Kang Padebas itu ya. Itu apakah kesurupan atau pingsan lah. Iya, Reng mah. Pokok di kitabnya seperti itulah. Ya, Kang Brot ya, masalah. Nah, yang sebelumnya yang keempat nih, puyeng, mabok, kecubung itu ya, bisa jadilah. Cuman kalau di Arab nggak ada kecubung, Kang Ampera ya. Di Arab nggak ada kecubung. Terus, tadi apa namanya? Saya jadi lupa kan. Nah, ada seorang Habib
ketika ada seorang Habib yang menceritakan tentang makamnya Ahmad bin Isa. Nah, beliau sudah mengatakan bahwa untuk makamnya, lokasi makamnya Ahmad bin Isa itu apakah di Usaisah? Beliau nggak tahu. Dan beliau mengatakan walam yu'rafil ana maudi'u qabrihi, dan sekarang pada abad ke-9 Hijriah itu tidak diketahui lokasi makamnya Imam Ahmad bin Isa al-Muhajir ilallah. Kemudian beliau menyatakan saya mengatakan, kata Habib Umar bin Abdurrahman Sahibul Hamra, beliau mengatakan warawaihul unsi fi arja'ihi faihah. Saya sampai hafal itu ya teksnya ya. Dan aroma wangi, aroma harum, aroma yang luar biasa di sekeliling kampung Husaisah itu semerbak wanginya, subhanallah. Sehingga karena di kampung tersebut ya, yang semerbak wanginya, yang semerbak aroma harumnya, yus'iru anna fihi ruhan zakiyatan salihah, bahwa di situ menunjukkan di dalamnya itu terdapat satu roh yang suci, saleh, lagi roh yang saleh. Sehingga setelah itu baru dibuat makamnya Ahmad bin Isa, bahwa makamnya Ahmad bin Isa itu yang sekarang ada itu di ketinggian kurang lebih berapa itu? 120 ziro atau 60 meter ya. Dan itu kelihatan tuh kalau lewat dari jalan itu kelihatan tuh teman-teman ya. Subhanallah. Jadi begitu saudara. Sampai abad ke-9 itu belum ada. Ya seperti sekarang nggak ada bedanya itu Kang Dahlan itu ya, kondisinya itu, kondisi makam itu. Artinya untuk lokasi makamnya itu ya di kayak bukit gitu ya, bukit misalkan ini bukit nih, seret. Nah, jalan itu di bawah. Nah, di sini ada tangganya, ada tangga untuk naik ke atas. Kemudian ada di sini gitu tuh. Nah, di sana cukuplah untuk ruangan itu, cukup untuk 20 orang atau lebih 30 lah, cukup itu, cukup. Nah, mungkin sekarang sudah ada perluasan begitu ya. Kang Samsul Komar ngakak aja nggak masalah ya, bebas. Karena ini membicarakan tentang mimpi, kemudian membicarakan tentang pingsan, membicarakan tentang kisah-kisah yang ada di dalam mimpi, saudara. Subhanallah. Jadi yang namanya mimpi itu kan bebas gitu kan ya. Yang namanya mimpi itu kan bebas ya. Mau mimpi ketemu siapa kek, mau ketemu siapa sahabat, mau ketemu Rasulullah, mau ketemu Sayyidina Ali, ketika itu bertemunya itu ada dalam mimpi, ya sudah, ini adalah alam mimpi, saudara ya, Kang Ahmad Junaidi. Subhanallah ya. Sebentar, saya lihat dulu di sini ada hal yang menarik atau enggak untuk disampaikan. Kalau sekiranya menarik, saya bacakan lagi nih. Terus, nah nyari mimpi lagi, ada nggak kira-kira itu? Aduh, masalah. Jadi, kitab ini sebenarnya ya, kalau saya melihat dari isi buku ini, jadi untuk majmu' kalam atau kompilasi ungkapan-ungkapan, ucapan-ucapan yang disampaikan oleh Habib Ali Al-Habsyi, itu jumlahnya sangat banyak, saudara. Sampai berapa itu, ada 10 jilid kurang lebih. Cuman saya nggak tahu apakah isinya itu semuanya mimpi atau enggak, Kang Lenca ya. Karena saya masih mencari. Karena ini buku yang saya baca itu memiliki ketebalan 560 halaman itu. Dan tadi menceritakan dongeng ini. Sejarah Islam ofisial nih yang dari Banten ini ya, Masya Allah. Dan saya nggak tahu itu dari majmu' kalamnya Habib Ali Al-Habsyi itu apakah isinya semuanya mimpi atau enggak, saya kurang tahu ya.
Kang Lenca ini halamannya jumlahnya 560 halaman itu, luar biasa ya. Cuman nggak semuanya mimpi kalau yang ini, yang jilid ini ya, yang versi ini ya, nggak semuanya mimpi. Tapi sudah 2 yang kita bacakan itu dari mimpi ya. Subhanallah. Sebelum tidur, gimana ya dulu jika antum kuliah di Husaisah? Oh, saya kuliahnya nggak di Husaisah, Kang, sebelum tidur. Nggak di sana. Saya kuliahnya di Tarim itu dulu ya. Dan saya juga biasa aja gitu. Nggak, apa istilahnya, ya sesuai dengan inilah, sesuai dengan kurikulumnya lah. Karena kurikulum yang di kampus saya itu dulu, itu ada fikih, usul fikih, dan usul fikihnya macam-macam itu, dipecah itu jadi 4 bagian ya. Ada usul fikih Syafi'i, usul fikih Maliki, usul fikih Hanafi, usul fikih Hambali. Kemudian ada tafsir ayatil ahkam, kemudian ahadis, ahkam, kemudian ada tarikhut tasyri, kemudian ada apa lagi tuh? Iktisad Islami, perekonomian Islam, kemudian ada apa namanya? Al-Firaq wa Tayyarat, yang membahas tentang bagaimana segolongan orang atau sekelompok orang yang memiliki pemahaman yang melenceng dari agama, seperti itu. Kemudian ada lagi fiqhus sirah, fikih sirah ya, karyanya Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kemudian apa lagi ya, ada nahu ya. Kita nahunya untuk semester pertama itu Mutammimah Jurumiyah. Kemudian untuk semester yang selanjutnya itu menggunakan syarah Ibnu Aqil itu, syarah Alfiyah ya, Ibnu Aqil. Terus ada mantiknya itu makai Idhahul Mubham, dan yang lainnya lah. Biasa saya mah. Cuman saya nggak biasa tidur di masjid, tapi tidur saya di kamar, begitu. Fikih juga belajar juga, fikih mimpi. Oh enggak, Kang siapa? Kang Lenca ya, nggak ada itu fikih mimpi, nggak ada itu, nggak dipelajari itu Kang ya. Aman. Oh, saya pakai sandal terus, Kang Dahlan, nggak pakai sandal itu saya ya. Kitab nahunya itu bukan Mutammimah Jurumiyah, itu karya dari siapa? Imam siapa? Ar-Ru'aini tah? Karya dari Imam Ar-Ru'aini itu dari Maroko itu. Kemudian Syarah Alfiyah Ibnu Aqil itu. Bukan karya dari Habib itu, bukan. Fikihnya pakai Minhajut Talibin gitu. Cuman kalau fikih mimpi nggak ada Kang Lenca ya. Boro-boro Kang Ampera, air susu dari langit cina. Hujan aja itu setahun saja itu hujannya cuma berapa kali gitu, 2 kali. Nah, dan itu pun gerimis gitu, seringnya ya. Karena kalau hujannya itu hujan deras kayak di Indonesia, waktu hancur semua itu rumahnya. Karena rumahnya itu terbuat dari tanah liat gitu. Subhanallah, Kang kun fayakun. Masallah. Ini saya jujur ya, Kang Ibnu Rahman ya. Saya itu tahunya debu itu dijual baru sekarang-sekarang. Baru sekarang-sekarang. Debu dari Yaman atau pasir ya, dari Yaman dijual itu baru tahu sekarang. Di sana mah biasa aja, nggak kenapa-napa itu. Terus kalau Kang Lenca itu nanya apakah di sana pernah ada hujan susu, emang nggak pernah, begitu. Dan orang yang penduduk dari kota Aden di situ, penduduk dari kota Aden juga ketika saya tanya apakah di sana pernah ada hujan susu, kata mereka juga nggak pernah, begitu ya. Di Tarim memangnya nggak ada hujan susu atau nggak ada ini debu. Kalau debu masih banyak-banyaknya itu debu ya. Oh nggak pernah lah, di kamar mandi ya doanya sebelum masuk dan doa keluar gitu. Gitu saudara, masalah. Oh itu nanya, kalau jadi wali Pentagon itu harus nanya ke wali Pentagonnya langsung itu ya Kang ya, masalah. Aduh, astagfirullah. Sebentar, saya mau nyari mimpi lagi nih. Aduh, ya Allah. Saya juga nggak pernah itu. Bahkan saya belum pernah dengar di sana itu. Tapi nggak tahu ya yang dari
Yang dari Ribat Tarim atau yang dari Darul Mustafa itu kayak gimana saya kurang tahu. Mungkin mereka yang lebih fokus mungkin ya. Saya kurang tahu juga itu. Aduh, masalah, masalah. Sebentar, saya mau nyari mimpi dulu ya. Sebentar. Ada mimpi. Nah, dan perlu diingat tadi yang mimpi itu adalah seorang kibin ya. Yang mimpi itu adalah seorang kibin. Ya beda lah, namanya juga framing Kang Suwarno ya. Enggak lah, boro-boro debu wangi. Yang di sana yang punya penyakit apa itu asma, tetap aja penyakitan. Ya. Masalah. Kata zikru ribat fi mawadi' katsirah min majmu'. Oh, itu harus dicari itu. Zikrul mara'i wal mubasysyirat wa zikru ba'dal ladzina takharraju minar ribat. Oke, itu katanya di sini itu kalau di majmu'nya itu, di majmu' ya. Majmu' kalam Habib Ali itu di sana disebutkan banyak dari mimpi-mimpi tentang ribatnya itu, tentang pesantrennya. Itu harus dicari itu, mudah-mudahan ketemu itu ya. Sebentar. Allah, ini ada mimpi lagi nih, mimpi lagi ya. Mimpi lagi nih. Hafizah nih ada mimpi lagi nih ya. Apa Mbak Hafizah itu? Oh banyak mimpinya, 1, 2 ini. Sebentar. 1, 2. Aduh. Oke. Syekh Muhammad As-Sanari qal. Nah, ada seorang syekh yang namanya Syekh Muhammad As-Sanari. Ya. Qala ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bermimpi ketemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini mimpi nih ya, mimpi. Kemudian beliau itu apa? Wa arani ribat hadza fi suratihi, dan Rasulullah itu memperlihatkan kepada saya tentang ribat yang dibangun oleh Habib Ali ini. Wa qala li, dan Rasulullah itu berkata kepada saya, "Syuf, hadza ribat Ali bin Muhammad Al-Habsyi." Lihatlah katanya, ini adalah ribat itu pesantren ya. Pesantrennya Habib Ali Al-Habsyi. Ukhruj ilaih, udah kamu keluar ke sana. Fa kharaja wa aqama indana fir ribat sanatan wa nus. Nus itu setengah ya. Keluarlah ke sana. Nah, maka orang yang bermimpi ketemu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian mendatangi ribat atau pesantrennya Habib Ali Al-Habsyi, kemudian pesantren di sana selama 3 tahun setengah. Terus wa huwa katsirur ru'ya lil Habib sallallahu alaihi wasallam, dan beliau itu adalah Habib ini Syekh tadi ya. Syekh Muhammad As-Sanari itu adalah seseorang yang sering kali, yang banyak mimpi bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kan mimpi itu. Mimpi ya. Ini mimpi ya. Wa kana wirduhu kulla yaumin 14 marratan minad dalail. Nah, wiridnya Syekh Muhammad Sanari ini dalam satu hari, satu malamnya itu membaca Dalail Khairat khatam selama 14 kali. Subhanallah. Ya, mimpi ya. Semakal wala 300 nafar kharaju minar ribat muntafi'in war ribat tajidu fihi al-qari' was-salik wal-alim. Nah, di mana dari ribat atau pesantren ini banyak orang, setidaknya itu ada 300 orang. 300 orang di mana alumninya itu ada yang ahli baca Al-Quran, ada yang ahli suluk tasawuf, kemudian ada ulama-ulama. Ini luar biasa nih ya. Dan itu tadi berawalnya dari mimpi. Begitu, saudara ya. Oke. Terus ada seorang Habib nih, Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus. Beliau ini sering kali mimpi. Ini mimpi lagi nih ya. Bukan. Dalail Khairat itu karya dari ulama Maroko itu, ya, ulama Maroko. Ini ada seorang Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus, beliau itu sering kali mimpi. Mimpinya tentang apa? Tentang pesantren tadi.
mimpinya tentang pesantren tadi, wa adunnuha duwinat. Bahkan mimpi-mimpinya itu ditulis. Tuh. Mimpinya sampai ditulis Kang Zero, ya. Mimpinya itu sampai ditulis. Qala. Nah, dan Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus itu berkata, Ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu lahu. Beliau ini bermimpi ketemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berkata kepada beliau, "Ya Hasan, wahai Hasan bin Ahmad Al-Idrus, syuf, kullu man sakana fir ribat yu'addu minal mujahidin fi sabilillah." Siapapun, ya, lihatlah, siapapun orang yang tinggal di pesantren tersebut, maka dia termasuk orang-orang yang jihad fi sabilillah. Subhanallah. Jadi bertempat di pesantren saja itu masuk dalam kategori nggak ngapa-ngapain ini, nggak ngaji, nggak apa, itu termasuk orang yang jihad fi sabilillah. Subhanallah, saudara ya. Masya Allah, ini mimpi ya, mimpi ini. Mimpi itu. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Jadi diam di pesantren itu langsung masuk dalam kategori jihad fi sabilillah, saudara. Kang Lensa ya. Oke. Terus coba ini ada ini lagi enggak? Ada mimpi lagi enggak ini? Aduh, rokok saya sampai nggak disedot ini. Waqala fi mawdi'in akhar wa Masjidur Riyadh. Oh, Masjid Riyadh. Masjid Riyadh di mana ini? Aduh, itu masjidnya Habib itu tadi, Habib Ali ya. Nah, masjidnya Habib Ali itu fihi sirrun wa nurun wa barakah. Di dalamnya itu terdapat rahasia, terdapat cahaya, terdapat keberkahan, yaitu nurun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu cahayanya Nabi, rahasianya Nabi, dan keberkahannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semuanya ketika dikaitkan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan memiliki daya tarik sendiri, saudara. Nah, misalnya nih Kang Lencai atau siapalah ya dari teman-teman ini ketika menyatakan ya, ini adalah rokoknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan dipercaya orang itu akan memiliki daya tarik sendiri itu, saudara ya. Kun fayakun, masallah. Gitu. Siap, Kang Ratu bagus. Masallah. Jadi begitu, saudara. Segala sesuatu ketika dikait-kaitkan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan memiliki nilai dan daya tarik yang istimewa, saudara. Ya. Nah, kalau kita jangan sampai tertipu dengan hal-hal yang seperti itulah ya. Ya, begitu, saudara. Endorse-nya ya kalau bahasa sekarang ya. Aduh. Udah sejam lebih ini ternyata nggak kerasa ini teman-teman ya. Masalah. Betul. Kang Pak Debas ya. Ya itu saja teman-teman ya, barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan menambah wawasan kita semua tentang mimpi ya. Dan ternyata mimpi itu banyak, bahkan dibukukan. Nah, dari kitab ini saja itu ada 4 tadi itu. Itu yang baru terbaca. Belum lagi yang belum terbaca gitu kan. Bagaimana dengan mimpi-mimpi begitu ya. Siap Kang Arat Maja udah dari tadi udah sejam lebih ya. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan. Dan sebelumnya seperti biasa ya. Kebiasaan kita untuk sebelum menutup kajian ini, Allahumma ighfir ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma ansur ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma arzuq ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Itu saja sahabat-sahabat dan teman-teman yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pencerahan untuk kita semua. Dan jangan sampai kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai anak negeri bangsa Indonesia ini, jangan sampai kita itu tertipu dengan mimpi-mimpi yang semacam itu. Ya, jangan sampai, jangan. Apalagi setiap orang yang selalu
apapun yang dia ucapkan, apapun yang dia lakukan itu selalu mengatasnamakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jangan. Kenapa? Karena Rasulullah itu punya umat Islam, punya semua manusia. Nah, tidak khusus dimiliki oleh kelompok tertentu atau golongan tertentu. Sehingga jangan mudah untuk ditakut-takuti. Nanti kalau kamu nggak percaya maka kamu akan kualat, tidak mendapatkan syafaat ataupun yang lainnya. Udah nggak laku sekarang itu mah. Karena yang terpenting kita menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan yang tercermin dalam ucapan dan perbuatan kita. Gitu ya, saudara-saudara ya. Oke, saudara sekalian, itu tadi panjang dan lebar kita dijelaskan dan banyak sekali kisah-kisah yang disajikan oleh Gus Aziz Jazuli ya, saudara sekalian, terkait dengan cerita mimpi para habaib ketika bertemu Rasulullah SAW. Namun yang paling viral itu sekarang di mana seorang habib yang bernama Habib Ali Al-Habsyi itu memang apa ya, bisa kita bilang mimpi yang memang bisa mengkerdilkan daripada keagungan atau kekuatan daripada Rasulullah SAW, di mana Rasulullah SAW itu merupakan sumber dari segala sumber ilmu ya, saudara sekalian. Nah, kalau kita lihat itu mimpi yang diceritakan di dalam kitab, kalau tidak salah itu kitab Quyudatu fi Bahril Malik ya, saudara sekalian. Itu di mana diceritakan ada seorang syekh itu yang bernama Habib Abdurrahman bin Ubaidillah Al-Saqaf. Nah, ini kalau kita temukan itu mimpi itu diceritakan juga di dalam kitab Idamul Quds ya. Nah, tapi di dalam cerita lengkapnya itu bisa kita lihat di dalam kitab Quyudatu fi Bahril Malik, saudara sekalian. Nah, itu diceritakanlah seorang Habib Abdurrahman ini ketika apa ya, bisa kita bilang tertidur, lalu kemudian di dalam mimpinya itu mereka melihat tiga orang yang putih bersih. Lalu kemudian ketika orang pertama lewat, yang paling cahayanya paling besar, lalu kemudian yang kedua, nah yang ketiga lewat, beliau itu dalam mimpinya memegang baju seorang yang tiga bersinar ini. Lalu kemudian, siapakah engkau? Gitu, singkat cerita. Lalu kemudian, dan engkau mau kemana? Nah, diceritakan bahwa orang ini menjawab, yang dipegang ini, itu kami ingin mengajarkan ya, kami ingin belajar ilmu nahu kepada Habib Ali Al-Habsyi, kepada seorang cucu kami lah misalkan. Tapi kemudian orang ini berburu-buru sekali, saudara sekalian. Nah, tapi ternyata ketika orang yang bermimpi ini, Habib Abdurrahman ini, apa ya, menanyai siapakah engkau, ternyata itu diceritakan oleh orang yang dipegang oleh apa ya, oleh orang ini. Yang pertama itu adalah Sayyidina Rasulullah SAW, lalu kemudian yang kedua itu adalah bapak saya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah, kemudian yang dipegang bajunya oleh Habib Abdurrahman bin Ubaidillah ini ya, itu adalah leluhur daripada Sayyidina Hasan ya, saudara sekalian, leluhur mereka Sayyidina Hasan. Tapi di dalam kisah ini ada ganjalnya, saudara sekalian, yaitu ketika menceritakan oleh seorang mu'allif ini, sebenarnya kan Habib ini mengaku bahwa mereka itu garis lurus laki-laki dari keturunan Sayyidina Husain, saudara sekalian. Tapi dalam cerita itu dikatakan Sayyidina Hasan. Dan di dalam komentar apa ya, di dalam perkataan Sayyidina Hasan ini, kami ingin menghadiri pengajian daripada cucu kami, saudara sekalian. Berarti itu bertentangan, saudara sekalian, bahwa Habaib ini mengaku garis lurus laki-laki kepada Sayyidina Husain. Nah, ini mungkin kurang cermat ya bagi mu'allif. Mungkin itu kalau di dalam kisahnya ditaruh dia Sayyidina Husain, saudara sekalian, bukan Sayyidina Hasan. Karena Sayyidina Hasan itu bukan daripada keturunan, bukan daripada leluhur daripada para habaib ya, saudara sekalian. Nah, banyak sekali hal-hal kisah-kisah yang sangat apa ya, yang sangat
menarik yang disampaikan oleh Gus Aziz tadi, salah satunya yaitu cerita di mana seorang Habib itu bertemu dengan Ahmad bin Isa, saudara sekalian, Ahmad bin Isa ya. Di mana seorang Habib ini bermimpi bertemu dengan Ahmad bin Isa, lalu kemudian bertanya, apakah makam engkau yang ada di Husaisah itu memang benar atau memang palsu, saudara sekalian. Lalu kemudian di dalam mimpinya Ahmad bin Isa mengatakan benar, itulah makam saya, dan itu diceritakan oleh para muridnya dan dipercayai sebagai hujah. Padahal saudara sekalian, dalam Islam mimpi itu, kemudian ilham, jangankan mimpi, ilham pun itu tidak bisa dijadikan hujah, saudara sekalian. Kenapa? Karena mimpi itu berkaitan dengan pribadi seseorang. Tidak bisa kita jadikan saya bermimpi ini, kamu harus begini, dan wajib kamu harus ini. Tidak boleh seperti itu, saudara sekalian. Karena itu bukan dan percaya kepada mimpi pun itu bukan salah satu rukun daripada Islam ya, saudara sekalian. Rukun daripada iman ya, saudara sekalian. Ya itulah, makanya kita, saudara sekalian, itu tidak heran ya, kalau kita lihat ceramah-ceramah para habaib dan sebagainya, itu banyak cerita-cerita nenek moyang mereka yang memang kalau kita simak dengan sekilas luar biasa, saudara sekalian. Tapi kalau kita cermati ya, itu untuk mengangkat leluhur mereka semua, saudara sekalian. Ya mungkin hanya itu saja bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.